Pada saat ini, perseteruan kedua belah pihak semakin memanas. Kedua kubu akhirnya sampai titik di mana harus menyelesaikan segala sesuatunya dengan bentrokan. Lei Zunzi dan dua kepala suku binatang melesat ke arah kelompok Xiaoyan dengan niat membunuh yang mengerikan. Harimau bumi tertawa saat pandangannya tertuju pada Xiongjan. Dia menantang Xiongjan, apakah reputasinya sesuai rumor tentang kekuatannya yang bisa menghancurkan gunung. Ekspresi Xiongjan menjadi serius. Dia mengepalkan tinjunya sebelum akhirnya bertabrakan dengan harimau bumi dengan ganas. Xiao Yixian juga melesat memblokir Lei Zunzi yang mendekat begitu cepat. Kedua tangan Xiao Yixian membentuk segel dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Tianhuo juga bergegas menghadapi serigala bulan perak. Sementara itu, pria tua di samping Feng Qinger menanyakan apakah Feng Qier sudah merasakan sesuatu yang aneh di tempat ini. Feng Qinger mengangguk dan meyakinkan penatua Huang Xuan untuk yakin jika Feng Qinger bisa merebut buah naga Phoenix. Huang Xuan mengangguk lega dan mulai melangkah maju menghabisi kelompok Xiaoyan. Aura agung dan perkasa meletus menampilkan bagaimana hebatnya seorang elit Douzun bintang 5. Sebuah cahaya terang mengalir ke dalam boneka setan langit. Tubuhnya perlahan berubah menjadi warna emas gelap yang sempurna. Sementara 10 boneka setan bumi berubah menjadi logam biasa setelah semua energinya dituangkan ke dalam tubuh boneka setan langit. Huang Xuan tersenyum saat tubuhnya melesat ke arah boneka setan langit. Dia berkata, "Hanya boneka belaka tidak bisa menghentikan saya yang lama." Benturan keras dari dua tinju akhirnya meletus dengan ganas, mengoyakkan hati para ahli tingkat Douzong. Jelas, pertarungan ahli tingkat Douzun terlalu menakutkan untuk dipandang sebelah mata. Pria berambut putih menatap Xiaoyan dan tertawa mengejek. Dia mengatakan kepada Xiaoyan, jika hari ini akan memberikan pelajaran penting. Segala sesuatunya di dunia ini akan ada orang yang lebih besar darimu. Selain itu, belum saatnya bagi Xiaoyan untuk mendominasi generasi muda. Pria berambut putih tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan cahaya keemasan melonjak keluar sebelum akhirnya berubah menjadi kepalan yang berukuran besar. Kepalan besar melesat ke arah Xiaoyan setelah teriakan pukulan tiran Phoenix surgawi. Xiaoyan buru-buru menciptakan segel tangan membalik tanah. Telapak tangan besar muncul segera bergegas memblokir pukulan besar pria berambut putih. Keduanya bertabrakan dan meletus dengan hebat. Xiaoyan tersenyum dan mengatakan jika saya memang tidak memenuhi syarat untuk mendominasi. Namun Anda juga tidak memenuhi syarat untuk mengalahkan saya. Pria berambut putih tertawa dan berkata, "Saya ingin melihat apakah mulutmu masih keras saat saya mengalahkanmu nanti." Pria berambut putih tersenyum dan sepasang sayap muncul di punggungnya. Pria itu dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan dengan membawa tinju yang ganas. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan dan api ungu coklat menyebar. Sebelum akhirnya tubuh Xiaoyan melesat bertabrakan dengan pria berambut putih. Keduanya adu mekanik dengan ganas. Setiap tinju yang ditampilkan mengeluarkan aura, mematikan melebihi malaikat maut. Wajah pria berambut putih berangsur-angsur pucat setelah menghadapi Xiaoyan secara langsung. Dia tak menyangka jika manusia biasa seperti Xiaoyan bisa mengimbangi kekuatannya. Bahkan dalam hal kekuatan fisik jelas, ini sulit dipercaya. Sementara itu, Feng Qinger sedang mengeluarkan setetes darah ungu dari jari-jarinya. Feng Qinger mulai menggambar sesuatu di depannya. Sesaat kemudian, simbol misterius muncul di langit. Samar-samar simbol Phoenix besar muncul di atas langit dan mengeluarkan teriakan keras yang menggema di seluruh tempat itu. Feng Qinger segera berlutut memberi hormat kepada leluhur. Rupanya, Feng Qinger menggunakan darahnya untuk memanggil leluhur. Segera, cahaya terang keluar dari simbol Phoenix dan menuju ke altar batu. Tanah tiba-tiba bergetar saat semua orang terkejut melihat bahwa tulang Phoenix iblis surgawi perlahan mulai bergerak. Aura sunyi tiba-tiba muncul menciptakan tekanan hebat, sehingga membuat semua orang menjadi lamban saat bergerak. Aura sunyi perlahan naik dan menyatu ke dalam tubuh Feng Qinger yang menggantung di langit. Cahaya keemasan muncul di mata Feng Qinger yang cantik. Tangannya diangkat, dan cahaya keemasan yang megah keluar, sebelum akhirnya bergegas menuju kelompok Xiaoyan yang berada di atas altar batu. Zian dengan cepat muncul di depan Xiaoyan dan yang lain. Zian menatap serangan Feng Qinger dan berkata, "Mengandalkan kekuatan jiwa leluhur Phoenix surgawi untuk menyerang. Sayangnya kekuatan jiwa leluhur naga Void kuno milikku tampaknya lebih kuat." Cahaya keemasan muncul dari segala arah dan menghanguskan serangan Feng Qinger dalam sekejap. Keterkejutan melintas di mata kelompok Xiaoyan saat melihat tekanan hebat yang dipancarkan dari tubuh Zian.
Tianhuo berkata. Kedua orang ini telah memanggil jiwa leluhur mereka yang tersisa. Penatua Huangshuan terkejut dan baru menyadari jika gadis kecil di kelompok Xiaoyan sebenarnya naga kekosongan kuno. Pantas saja kelompok Xiaoyan bisa memasuki penghalang spesial yang ditinggalkan binatang ajaib kuno. Penatua Huangshuan buru-buru menenangkan hati semua orang agar tak perlu khawatir. Nyatanya naga kekosongan kuno ini sebenarnya masih wujud gadis kecil tidak perlu ditakuti. Huangshuan menyuruh Feng Qinger untuk menyerang Xian dengan jiwa leluhur. Lei Zunzi dan dua suku binatang tampaknya merasa ketakutan yang luar biasa dalam hatinya. Bukan tanpa alasan, jika akhirnya kepala suku naga kekosongan mengetahui kematian gadis kecil ini, maka tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Feng Qinger mengangguk setuju. Tangannya mengepal kuat dan cahaya keemasan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Langit mulai bergetar saat sepasang sayap Phoenix surgawi mengepak sempurna. Kelompok Xiaoyan hanya bisa pasrah menghadapi tekanan yang luar biasa hebat dari jiwa leluhur Feng Qinger. Sebuah pukulan dilepaskan ke arah kelompok Xiaoyan yang berada di atas altar, menghadapi serangan ganas dari Feng Qinger. Xian dengan santai melangkah maju, dan tinjunya yang kuat dilepaskan ke arah datangnya pukulan. Dua tabrakan ganas menciptakan black hole yang sangat besar. Bahkan ruang kosong mulai runtuh karenanya. Lubang hitam gelap menarik tubuh Feng Qinger seperti tersedot masuk. Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Feng Qinger dan dilepaskan ke arah jiwa Phoenix Iblis Surgawi. Darah yang dilepaskan Feng Qinger seperti metode khusus meningkatkan kekuatan untuk sementara. Dalam sekejap cahaya keemasan di tubuh Phoenix Surgawi tiba-tiba melonjak. Cahaya keemasan sangat terang saat Phoenix Surgawi mengepakkan sayapnya dan lolos dari ruang yang runtuh. Dihadapkan dengan Phoenix emas yang mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh. Xian sekali lagi mengangkat tangan kecilnya. Sebuah pilar cahaya ungu besar melesat keluar dari telapak tangannya. Pilar cahaya menjadi terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga void kuno yang sangat besar. Itu meraung ke arah langit saat memamerkan taringnya dan bertabrakan keras dengan Phoenix emas. Tubuh naga void terpelintir dan menjadi seperti ular sanca besar yang terjerat erat dengan tubuh besar Phoenix emas. Tangan kecil Xian terentang dan segera dikepal dengan keras. Setelah mengepalkan tangannya, tubuh naga void kuno mulai bergetar hebat. Kekuatan yang menakutkan secara langsung menghancurkan Phoenix emas menjadi kepingan cahaya keemas. Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Feng Qinger. Tubuhnya terkoyak ke belakang dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat memudar. Kekuatan jiwa leluhur menghilang dalam sekejap. Mata Feng Qinger terkejut saat dia mengangkat kepalanya, melihat jiwa leluhur benar-benar hancur di tangan gadis kecil Xian. Penatua Huangshuan juga tenggelam ketika dia melihat kekalahan Feng Qinger. Kebingungan melintas di benak hati Lei Zunzi. Dia buru-buru bertanya, "Penatua Huang, apa yang harus kita lakukan?" Dalam situasi keputusasaan, Penatua Huang menyuruh semua orang untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Pria berambut putih sedikit menolak. Bagaimana bisa semudah itu menyerah dan meninggalkan harta karun buah naga Phoenix? Penatua Huang dengan serius berkata, "Apakah kamu bisa mendapatkan buah itu?" Pria berambut putih hanya bisa terdiam dengan kata-kata Penatua Huang. Setelah itu, kelompok Feng Qinger dengan cepat pergi meninggalkan ruang spesial. Sebelum pergi, Penatua Huang berkata kepada kelompok Xiaoyan, "Hari ini, saya akan membiarkan kalian semua bebas sedikit lebih lama." Xian mendengus kesal melihat kelompok Feng Qinger pergi melarikan diri. Dia buru-buru melemparkan pukulan ke seberang ruang. Garis retak spasial hitam gelap menyebar di dalam ruang kosong dan bergegas menuju kelompok Feng Qinger. Penatua Huangshuan terkejut dengan serangan ganas yang muncul. Doqi di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dia membalikkan tubuhnya dan melemparkan pukulan keras ke arah garis retakan spasial yang bergegas mendekat. Tabrakan ganas itu secara langsung menyebabkan Huangshuan terlempar beberapa langkah. Garis retakan muncul di dalam penghalang spesial dan menyeret kelompok Feng Qinger keluar dari ruang itu. Penatua Huang langsung berteriak ke kelompoknya, "Cepat pergi." Semua orang dengan cepat pergi melarikan diri melalui garis retakan dengan sekuat tenaga. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat mereka melihat Penatua Huang dan yang lain melarikan diri secara menyedihkan. Tubuh Xian gemetar setelah kelompok Feng Qinger melarikan. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajah kecilnya tampak sangat pucat. Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan mengeluarkan pil obat untuk Xian. Dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dengan ekspresi yang menyedihkan, Xian berkata, "Aku baik-baik saja.
Jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu membebaniku. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia menyuruh Xian untuk segera menyimpan buah asal naga Phoenix terlebih dahulu. Takutnya sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika kita menunda lebih lama lagi. Xian mengangguk. Dia dengan cepat berjalan menuju platform batu. Setelah itu, Xian menggigit jarinya. Dia menutupi tangannya dengan darah. Baru saat itulah dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix. Buah asal naga Phoenix baru saja bersentuhan dengan tangan Xian ketika memancarkan cahaya keemasan yang mencolok. Segera buah naga Phoenix benar-benar berubah menjadi cairan berwarna ungu keemasan yang mengalir di tangan Xian dan memasuki tubuhnya. Gambar simbol muncul di telapak tangan Xian saat buah itu menghilang. Penampilan itu secara mengejutkan adalah buah naga Phoenix. Xian berkata, "Energi benda ini terlalu menakutkan. Saya hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuh. Pada saat itu, saya harus meminta sesepuh untuk membantu menanganinya." Setelah masalah Xian teratasi, Xiaoyan berkata, "Karena kita sudah mendapatkan barangnya, mari kita pergi. Saya ingin tahu apakah kita akan menemukan keberadaan teknik Dao kelas Tian di area lain dari sisa-sisa kuno."